Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak kelas 4? Semoga Soleh dan Soleha kelas 4 selalu diberikan kesehatan dan tetap selalu semangat ya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kepadaku kepahaman. Amin. Nah, Soleh dan Soleha kelas 4, hari ini kita belajar mata pelajaran tematik. Untuk itu, kalian siapkan buku tematiknya ya. Nah, kita akan belajar di tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Pada subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu tentang materi energi. Nah, untuk kali ini kita akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Kalian pasti masih ingat ya apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Masih ingat ya apa itu sumber energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang akan habis di alam. Nah, pada pembangkit listrik tenaga air, arus listrik untuk pembangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Selain air, contoh lain yang termasuk energi alternatif adalah matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman pertanian, dan kotoran ternak. Sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif harus ramah lingkungan ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut. Nah, yang pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Pemutaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Kemudian, generator akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi listrik dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Perhatikan gambarnya ya. Dan setelah melalui kabel-kabel, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik. Contohnya, menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga yang lainnya. Hal tersebut merupakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang perlu kita ingat, waduk dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengetahui pemanfaatan energi air, kita akan belajar tentang pemanfaatan energi matahari bagi kehidupan. Kita sudah mengetahui ya bahwa di alam terdapat sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Contohnya, ada air, matahari, angin, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa ya pengertiannya? Ya, sumber energi yang akan terus habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya apa saja? Batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, untuk itu agar tidak cepat habis, kita harus memanfaatkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dengan bijak ya.
Nah, anak soleh dan soleha, kalian tahu matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui yang ada di bumi ini. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Nah, berikut adalah manfaat energi matahari. Yang pertama, bagi tumbuhan, energi cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan pada tanaman. Nah, selain sangat bermanfaat untuk tanaman, bermanfaat juga untuk manusia, yaitu sebagai cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian. Apalagi ya kira-kira? Ya, bagi hewan, energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh dan sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi atau siang hari. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari energi matahari ya bagi kehidupan kita. Nah, kalau bagi alam, energi matahari untuk menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi saat pagi atau siang hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Di Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya adalah sumber energi. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari yang merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas tersebut membutuhkan banyak energi. Nah, anak-anak pasti masih ingat ya, energi yang dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya pada gambar berikut, contoh perubahan energi dan pemanfaatnya. Energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Terjadi energi apa anak-anak? Ya, energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, pada energi kimia dari baterai dan membuat remote televisi dapat digunakan untuk menghidupkan televisi. Nah, perubahan bentuk energinya yaitu energi kimia menjadi energi cahaya. Selanjutnya, energi sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Nah, selanjutnya ada energi gerak yang berasal dari roda sepeda yang dikayuh. Energi tersebut akan menggerakkan dinamo dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, anak-anak kelas 4, pasti kalian masih ingat ya perubahan bentuk energi yang lain? Dan untuk mengingatnya, coba perhatikan contoh lain pemanfaatan perubahan energi berikut. Pada pembuatan garam terjadi perubahan energi panas menjadi energi kimia. Pada ikan yang dibakar terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Sedangkan pada pembuatan jus terjadi energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air terjadi energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya, pada radio, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Sedangkan pada bahan bakar kendaraan bermotor mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Selanjutnya kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Dan terakhir lilin yang menyala, yaitu energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, masih semangat ya anak-anak kelas 4? Sekarang kita akan mengetahui tentang jenis-jenis energi. Masih ingat ya? Yang pertama ada energi panas. Energi panas disebut juga dengan energi kalor. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Nah, anak-anak, coba energi panas terbesar di bumi apa? Ya, matahari.
Sekarang energi bunyi. Masih ingat ya energi bunyi itu apa? Ya, energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan. Contohnya gendang dan gong yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya ada energi listrik dan cahaya. Apa itu energi listrik? Ya, energi yang memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Misalnya, energi listrik dapat menghidupkan televisi dan kipas angin. Selanjutnya, energi cahaya. Energi yang dapat membuat benda dapat menghasilkan cahaya. Misalnya, matahari dan lampu yang menyala. Nah, masih ada ya contoh energi yang lain. Contohnya ada energi gerak. Energi gerak merupakan energi yang dimiliki benda saat bergerak. Energi gerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air. Selanjutnya ada energi kimia. Apa itu energi kimia? Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia. Misalnya, energi kimia pada bahan bakar dan baterai. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian catat ya. Berikut adalah contoh perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dicatat di buku tematik kalian ya untuk bahan belajar kalian di rumah. Selamat mencatat anak-anak. Untuk tugas hari ini, hanya mencatat saja ya anak-anak. Jadi nanti catatan kalian silakan dikirim pada grup kelas masing-masing. Sebelum Ustazah akhiri, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.